Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sumber ilmu pengetahuan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, surat Toha ayat 113, surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21 dan terakhir surat Ar-Rum ayat 9. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Muammar Naufal Multazam dengan NIM 003, Ibnu Said Alki dengan NIM 005, Dwi Imro'atus Solihah dengan NIM 011, Muhammad Yaswin Saleh dengan NIM 026. Baiklah, mari kita mulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Yaswin Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tafsir tentang surat At-Toha ayat 113. Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini adalah tentang sumber belajar. Sumber belajar yang dijelaskan oleh ayat ini adalah Al-Quran. Yang berarti surat At-Toha ini artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalam sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau Al-Quran itu menimbulkan pelajaran bagi mereka. Asbabun Nuzul surat At-Toha ayat 113. Sepengetahuan penulis dan merujuk dari beberapa sumber yang ada, surat At-Toha ayat 113 tidak mempunyai asbabun nuzul, tafsiran atau surat sarah ayat. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar mudah dipahami oleh orang-orang musyrik Mekah dan agar mereka tertarik untuk memperhatikan isinya dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, mereka akan dapat kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan seperti menyembah berhala, dan dapat hidup dengan tentram dan bahagia dengan menjalankan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, karena semua perintah dan larangan di dalamnya adalah semata-mata untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat nanti. Hubungan ayat dengan pendidikan. Di dalam ayat ini memperkuat dari ayat sebelumnya, yakni telah dijelaskan bahwa yang menjadi sumber belajar adalah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran Allah telah terkandung segala aspek ilmu, seperti ilmu bahasa, iptek, biologi, dan lain-lain, yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian ilmu bagi umat manusia. Saya Dwi Imro'atus Solihah dengan NIM 213111011. Di sini saya akan menyampaikan materi Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Selanjutnya, tafsir Quran Surat Az-Zariyat ayat 20. Tafsir Al-Muyassar. Di bumi ada pelajaran-pelajaran dan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kuasa penciptanya bagi orang-orang yang yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, dan yang membenarkan Rasulnya. Tafsir Jalalain. Dan di bumi itu, yakni gunung-gunung, tanahnya, lautan, pohon-pohonan, buah-buahan, dan tumbuhan-tumbuhannya, serta lain-lainnya, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keesaannya bagi orang-orang yang yakin. Tafsir Ibnu Katsir, yakni di bumi banyak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran penciptanya dan kekuasaannya yang mengagumkan, yaitu melalui apa yang telah disebar olehnya di bumi ini berupa berbagai macam-macam tumbuhan dan hewan-hewan, serta bumi yang menghambar, gunung-gunung, hutan belukar,
sungai-sungai, beraneka ragam warna kulit manusia dan bahasa mereka. Juga pembawaan yang telah diciptakan di dalam diri manusia berupa berbagai kehendak dan kekuatan, serta perbedaan yang ada pada mereka dalam hal akal, pemahaman, gerakan, kebahagiaan, dan kecelakaan. Pada susunan tubuh mereka banyak pula mengandung hikmah, karena Allah telah meletakkan tiap-tiap anggota tubuh pada mereka di tempat-tempat yang tepat dan diperlukan. Tafsir M. Quraish Shihab. Di bumi ini terdapat banyak bukti jelas yang dapat menghantarkan kepada keyakinan bagi orang-orang yang mau menemukannya. Selanjutnya tafsir Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Tafsir Al-Muyassar. Dalam penciptaan diri kalian juga terkandung bukti atas kuasa Allah dan pelajaran yang mengisyaratkan kepada keesaan pencipta kalian, dan bahwa tidak ada Tuhan bagi kalian yang berhak disembah selainnya. Apakah kalian lalai darinya, sehingga kalian tidak melihatnya, lalu mengambil pelajaran darinya? Tafsir Jalalain. Dan juga pada diri kalian sendiri, terdapat pula tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan dan keesaannya, yaitu mulai dari permulaan penciptaan kalian hingga akhirnya, dan di dalam susunan penciptaan kalian terkandung pula keajaiban-keajaiban. Maka apakah kalian tidak memperhatikan akan hal tersebut, yang karena itu lalu kalian dapat menyimpulkan akan penciptanya dan kekuasaannya yang maha besar. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Qatadah mengatakan bahwa barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, niscaya dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya dan sendi-sendi tulangnya diciptakan hanyalah untuk beribadah. Tafsir M. Quraish Shihab. Di dalam diri kalian juga terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah yang sangat jelas. Apakah kalian melalaikannya sehingga tidak memperhatikan? Selanjutnya, tentang sumber ilmu pengetahuan yang dapat kita ambil dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Adanya teori tentang percaya diri atau ma'rifatun nafsi. Konsep diri terdiri dari bagaimana kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Untuk meningkatkan rasa percaya diri manusia, tugas esensial yang harus dilakukan adalah mengenal diri sendiri, bagaimana kondisi dirinya, bentuk fisik, sifat, hobi, kekuatan akal, dan kedudukannya. Al-Quran telah mendorong kepada manusia untuk memperhatikan dirinya sendiri, keistimewaannya dari makhluk lain, proses penciptaan dirinya. Mulai saat ini, coba kita amati diri kita masing-masing. Kita tanya pada diri kita, apa harta terpendam dalam diri kita yang bisa kita jadikan nilai tambah? Bisa jadi, dalam diri kita terdapat potensi menjadi seorang penulis hebat, pengusaha sukses, ilmuwan ternama, peneliti atau penemu karya inovatif, atau potensi-potensi lainnya yang kalau dikembangkan akan menjadi sisi pembeda dan nilai tambah bagi kita dibanding orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Muammar Naufal Multazam dengan NIM 003. Saya akan menyampaikan tafsir tentang Quran Surat Ar-Rum ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Yang artinya,
Tidakkah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Para Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allah sama sekali tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi dirinya sendiri. Kemudian untuk tafsirnya, saya menggunakan 5 sumber. Ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Azhar. Kemudian dalam penafsirannya nanti kita akan melaksanakan perpotongan ayat. Jadi tidak satu ayat full langsung ditafsirkan, tetapi perpotongan ayat supaya lebih mudah. Kemudian potongan ayat yang pertama berbunyi, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibadul ladina min qablihim, yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Dalam tafsir Jalalain, maksudnya umat-umat sebelum mereka dibinasakan karena mendustakan Rasul-Rasulnya. Tafsir Ibnu Katsir memperhatikan dengan pemahaman akal, pikiran, dan pandangan mereka, serta pendengaran terhadap berita-berita tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, kisah umat terdahulu. Tafsir Al-Misbah, melalui potongan ayat di atas, Allah mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan menggunakan pikirannya dengan menyatakan, dan apakah mereka lumpuh atau tak mampu sehingga mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat dengan mata kepala yang mengantar mereka merenungkan bagaimana kesudahan buruk yang diderita dan tidak dapat dielakkan. Kemudian tafsir Al-Munir, tidakkah orang-orang yang mengingkari kenabian lagi mendustakan akhirat mengadakan perjalanan ke berbagai tempat di bumi ini untuk melakukan pengamatan dengan akal pikiran mereka, mencari berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan berbagai berita orang-orang terdahulu, serta merenungkan akhir kehidupan umat-umat terdahulu yang mendustai para Rasul. Dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa maksud dari pangkal ayat ini yaitu menyuruh manusia yang kurang percaya itu agar menyalangkan mata, menyaringkan telinga, lihatlah dan dengarlah tentang manusia-manusia yang telah berlalu di dalam sejarah. Betapa akhir kesudahan nasib orang yang tidak mau percaya, betapa akhir kelaknya orang yang tidak mau menuruti jalan yang benar. Anjuran pertama dari ayat ini adalah kepada kaum musyrikin Quraisy, tetapi menjadi rangsangan bagi seluruh umat manusia yang berakal supaya mengambil iktibar dan perbandingan dari kaum-kaum yang telah musnah karena sombong, ingkar, dan tidak mau percaya. Kemudian potongan ayat yang kedua berbunyi, kanu asyadda minhum quwwata. Jadi artinya ini orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri. Dalam tafsir Jalalain, seperti kaum Ad dan kaum Samud, jadi diibaratkan seperti kaum itu. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, maksudnya umat-umat yang telah lalu pada kurun waktu terdahulu, mereka merupakan umat yang lebih kuat dari kalian, mempunyai harta dan anak-anak yang lebih banyak, sedangkan kalian diberikan 1/10 dari yang mereka dapatkan. Kemudian tafsir Al-Misbah, ini menyebutkan bahwa seperti kaum Ad, Sabah, dan Lut, yang taat di antara mereka dan yang durhaka, mereka adalah orang-orang yang lebih kuat dari mereka, yakni masyarakat Mekah itu. Kemudian tafsir Al-Munir, hal itu disebabkan mereka, umat-umat terdahulu, adalah kaum yang lebih kuat dibanding para penduduk kafir Mekah dan lainnya. Kemudian tafsir Al-Azhar, ini menyatakan bahwa kalimat ayat ini tepat sekali jika dibandingkan dengan bangsa Arab, terutama kaum Quraisy yang mula didatangi Nabi. Bandingkanlah mereka dengan kerajaan Mesir yang telah sanggup mendirikan berbagai piramid, Luxor, Abu Simbel. Bandingkanlah mereka dengan kerajaan Athena yang telah runtuh. Bandingkanlah mereka dengan kaum Samud dan Madian Salih yang telah membuat negeri dan kota dalam bukit. Bandingkanlah mereka dengan reruntuhan kota Pompejus yang ditimbuhi lahar gunung Vesuvius. Namun, kaum Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad itu belumlah berarti apa-apa. Kemudian potongan ayat yang selanjutnya adalah wa asarul arado. Artinya,
Dan mereka telah mengolah bumi. Dalam tafsir Jalalain, mereka telah mencangkul dan membajaknya untuk lahan pertanian dan perkebunan. Tafsir Ibnu Katsir, mereka memakmurkan daerahnya dengan bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh dan pengembangan negeri. Tafsir Al-Misbah, dan mereka, yakni generasi yang lalu, telah mengolah bumi, yakni membajak tanah, membangun pertanian, serta memakmurkannya, yakni membangunnya dengan aneka ragam bangunan fisik yang kokoh. Tafsir Al-Munir, mereka lebih hebat bertani dan mengolah tanah dibanding orang-orang Mekah dan orang-orang Arab lainnya, disebabkan tabiat tanah mereka yang kering. Tafsir Al-Azhar, ini sedikit berbeda. Ini mengartikan potongan dari ayat ini, dan mereka meninggalkan bekas di bumi. Kenapa? Karena kata asaru ini berasal dari kata asaron ya. Itu bisa diartikan sebagai jejak atau bekas peninggalan. Jadi bekas yang dimaksud adalah bekas yang ditinggalkan oleh umat terdahulu di muka bumi yang sampai sekarang masih dapat dilihat dan dapat diperiksa. Contohnya, untuk peradaban dan kebudayaan bangsa Mesir purba telah timbul suatu cabang arkeologi yang mempunyai nama yaitu Egyptologi. Kemudian ada juga jejak kaum Samud di kota Madain. Kemudian potongan ayat yang berikutnya, wa amaruha aksara mimma amaruha, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dalam tafsir Jalalain artinya lebih banyak dari apa yang telah dimakmurkan oleh orang-orang kafir Mekah. Tafsir Ibnu Katsir, mereka memakmurkan daerahnya dengan bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh dan pengembangan negeri yang lebih baik dari kalian. Tafsir Al-Misbah, lebih banyak prestasi dan hasil pembangunan fisiknya dari apa yang telah mereka, yakni masyarakat jahiliyah, makmurkan dan bangun dalam wilayah masing-masing. Tafsir Al-Munir, mereka adalah kaum yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah dibanding penduduk Mekah. Tafsir Al-Azhar, dan mereka memakmurkan dia, bumi, yaitu bahwa umat yang telah terdahulu itu telah memakmurkan bumi lebih banyak dari apa yang mereka makmurkan, yaitu lebih banyak kemakmuran yang ditinggalkan oleh umat yang terdahulu itu daripada kemakmuran yang dibangun oleh kaum Quraisy. Kemudian potongan ayat selanjutnya, waja'athum rusuluhum bil bayinat, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tafsir Jalalain menyebutkan bahwa itu hujah-hujah yang jelas. Tafsir Ibnu Katsir, dalam keadaan seperti ini, ketika datang para rasul dengan membawa keterangan dan penjelasan, mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melindungi mereka meski hanya sebesar biji sawi. Kemudian tafsir Al-Misbah menyebutkan generasi terdahulu telah sesat dalam arah dan cara pembangunan mereka. Maka kami memperingatkan mereka, dan untuk itu telah datang kepada mereka para rasul mereka yang kami utus dari sisi kami dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata. Tetapi mereka enggan percaya, sebagaimana kini masyarakat Mekah enggan setelah engkau pun, wahai Nabi Muhammad SAW, memaparkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Kemudian tafsir Al-Munir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan mereka disebabkan dosa, kekafiran, serta penustaan mereka terhadap rasul-rasul mereka. Padahal para rasul tersebut telah mendatangi mereka dengan membawa berbagai mukjizat, bukti-bukti kebenaran yang bisa diindra, serta berbagai tanda yang menginformasikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Tafsir Al-Azhar, para rasul yang membawa bukti yang nyata, yaitu bukti kebesaran Allah, baik dengan kefasihan lidah, sebab Nabi bercakap dengan lidah dan bahasa kaumnya, atau dengan mukjizat, tanda kekuasaan Allah untuk mengangkat martabat dan gengsi utusannya. Namun, semua itu mereka tolak, mereka bantah, tidak mereka mau percaya. Kemudian potongan ayat berikutnya, fama kana Allahu liyadlimahum, maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tafsir Jalalain, dengan membinasakan mereka tanpa dosa. Tafsir Ibnu Katsir, dan Allah tidak akan berbuat zalim atas azab dan siksaan yang telah ditimpakan kepada mereka. Tafsir Al-Misbah,
maka Allah menjatuhkan siksanya atas mereka dan Dia sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka dengan jatuhnya siksa itu. Tafsir Al-Munir. Hukuman yang mereka terima itu bukanlah suatu kezaliman. Hal itu disebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat aniaya terhadap mereka dan makhluk lainnya ketika Dia menimpakan siksaan dan bencana pada mereka. Kemudian tafsir Al-Azhar. Jika begitu jelek dan seram nasib yang mereka terima dan azab siksa yang mereka derita. Kemudian potongan ayat yang terakhir berbunyi, walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Tafsir Jalalain. Karena mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Yakni kezaliman diri mereka sendiri di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah serta menghinanya. Azab yang menimpa mereka itu tiada lain sebagai akibat dari dosa-dosa mereka sendiri yang mendustakan rasul-rasul Allah dan ayat-ayatnya. Tafsir Al-Misbah. Akan tetapi mereka sendirilah terhadap diri mereka yang terus-menerus berlaku zalim. Tafsir Al-Munir. Akan tetapi mereka sendirilah sebetulnya yang menganiaya diri mereka sendiri dengan mendustakan dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta dosa-dosa mereka yang telah lampau. Tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa orang yang berakal dan berpikir sehat tidak akan mengatakan bahwa Allah menganiaya mereka. Dikatakan aniaya jika Allah tidak memberi peringatan terlebih dahulu. Kalau Allah tidak mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan peringatan dan ancaman bahaya yang akan menimpa mereka. Jika larangan Allah tidak mereka jauhi dan batas yang ditentukan tidak mereka langgar, bahkan setiap rasul yang datang sejak dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sama saja nada seruan mereka, yakni mengajak manusia menempuh jalan yang benar dan menjauhi jalan yang salah dan sesat. Kemudian dari berbagai tafsir bisa kita tarik kesimpulan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 9. Ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanannya di muka bumi, mendengarkan cerita tentang orang-orang terdahulu yang mendustakan rasul-rasul Allah. Orang-orang terdahulu lebih kuat dan hebat dari orang Mekah. Ini juga termasuk kita. Harta dan anaknya lebih banyak, fisiknya lebih kuat, usianya lebih panjang, dan mereka membangun bumi dengan bertani, berkebun, membangun bangunan yang tinggi dan kokoh, yang dimana hal tersebut lebih baik daripada kaum Mekah. Dalam keadaan seperti ini, ketika datang para rasul dengan membawa keterangan dan penjelasan, mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa mereka. Dan Allah tidak akan berbuat zalim atas azab dan siksaan yang telah ditimpakan kepada mereka. Tetapi mereka zalim terhadap diri mereka sendiri, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah serta menghinanya. Azab yang menimpa mereka itu tiada lain sebagai akibat dari dosa-dosa mereka sendiri yang mendustakan rasul-rasul Allah dan ayat-ayatnya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari Quran Surat Ar-Rum ayat 9. Ini saya ringkas ada dua. Yang pertama, memperhatikan kejadian-kejadian masa lalu sebagai pelajaran dan hal yang harus dipetik hikmahnya. Hal itu disebabkan jika seseorang mendengar kisah-kisah umat terdahulu yang mendustai para rasulnya, serta mengetahui akhir hidup mereka dan memahami sebab kehancuran mereka, niscaya akan terdorong untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempercayai para rasul yang datang dengan membawa berbagai mukjizat yang membuktikan kerasulan mereka. Yang kedua, sesungguhnya pembinasaan umat-umat terdahulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya adalah tindakan yang sangat tepat dan adil. Pembinasaan tersebut bukanlah tanpa kesalahan atau peringatan sebelumnya dengan kedatangan para rasul dan mukjizat-mukjizat pendukungnya, melainkan disebabkan kezaliman mereka terhadap diri sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.